Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Kanca Ternak Banyumas. Baik, untuk hari ini ya, agendanya kita akan pergi ke daerah Tambak. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, klik notifikasinya, aktifkan loncengnya, supaya kalian mendapatkan info terbaru dari channel saya, Kanca Ternak Banyumas. Kecau! Ya, sekarang kita perjalanan menuju daerah Tambak ya. Karena ini di daerah pegunungan, jadi jalan itu masih banyak yang cor-coran atau bukan cor beton sih. Nah, ini biasanya kalau cor-coran kayak gini, kalau tidak dapat bantuan dari pemerintah itu kami mengadakan swadaya. Jadi tiap rumah itu di kolektif atau dikumpulin buat alokasi pembangunan jalan raya supaya jalannya agak mendingan. Jadi biasanya kalau sebelum dicor kayak gini biasanya ditata batu dulu ya, jadi agak licin kalau musim hujan gini. Nah, kebanyakan kalau di pegunungan itu karena daerahnya masih terisolir, terus dari pemerintah juga belum ada pendanaan buat perbaikan jalan, pengecoran atau pengaspalan. Jadi dari pihak desa ataupun aparat setempat itu mengadakan kolektif atau pemungutan iuran uang untuk dialokasiin pembangunan jalan supaya lebih bagus. Nah, ini kondisi jalanan di Desa Watu Agung ya, tepatnya di Grumbul Pengempon ya. Jadi untuk cor-coran ini sebenarnya untuk di daerah desa itu kurang cocok ya. Kenapa kurang cocok? Yang pertama itu kalau sering hujan itu sering mengakibatkan lumut ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk di daerah sini itu pohon itu masih tinggi. Jadi mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk untuk ngenain cor-coran jalan itu. Nah, akibatnya ya gini, jadi licin. Apalagi kalau setelah hujan, kalau misal yang belum paham medan itu bisa aja tergelincir ya. Jadi buat teman-teman semua untuk ilmu tambahan aja ya. Jadi kalau cor-coran gini kurang kena sinar matahari itu justru sangat berbahaya. Jadi makanya kita ini jalannya pelan-pelan, yaitu untuk menghindari adanya selip atau tergelincir. Nah, sekarang kita udah ke jalan raya ini, SD Negeri Gedang Kulon ya. Ini SD saya dulu, sekarang sudah banyak perubahan. Untuk di Desa Watu Agung ini, tepatnya sekitaran daerah Pengempon ya, itu cuacanya lagi mendung sahdu, dikancani karo ngopi kayaknya enak kita. Nah, di sini itu masih hijau, belum ada polusi udara ya, gak kayak di kota-kota besar, kota-kota industri. Setiap pagi itu kalau di sini udaranya masih sejuk. Kalau di kota kita bangun, kalau nggak bener-bener malamnya habis hujan, udah pasti berkabut, bukan karena turun awan atau gimana, tapi berkabut gara-gara asap dari cerobong PT yang produksi. Nah, untuk di daerah Watu Agung ini sendiri ada objek wisata ya. Objek wisatanya itu Pegunungan Mahameru. Pegunungan Mahameru itu ketinggiannya sekitar 1138 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi buat teman-teman semua, buat dulur-dulur yang hobinya mendaki atau hiking, buat pemula itu bisa dicoba ya untuk ke daerah Watu Agung. Nah, untuk jalurnya itu bisa ada dua, yaitu lewat barat sama lewat timur. Untuk yang lewat barat itu lewat ini Siwarak.
Untuk yang lewat timur itu dari daerah Purwodadi ke utara, nanti tembusannya sama di Wringin. Tapi untuk sekarang icon Wringinnya itu sudah ditebang. Nah, untuk di Desa Watu Agung sendiri ini terdapat gedung serbaguna ya. Nah, ini gedung serbagunanya ini ada di sebelah kanan. Ini yang warna biru. Jadi di gedung serbaguna ini sering digunakan untuk olahraga. Contohnya seperti badminton, pencak silat, sama untuk senam. Nah, untuk pencak silatnya sendiri ini pencak silat merpati putih ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mengikuti bisa datang ke sini. Nah, ini lapangan Krida Taruna Watu Agung. Di sini biasanya untuk agendanya itu 17-an ya, karena di masa pandemi ini jadi agenda ini udah sekitar 2 tahun nggak berjalan. Biasanya itu kalau 17-an di lapangan Krida Taruna ini pasti diadakan turnamen sepak bola antar RT. Nah, kalau misal sudah turnamen itu biasanya dari seluruh penjuru itu datang ya, karena ini biasanya pesta rakyat setiap 17 Agustus. Nah, untuk di Watu Agung ini sendiri juga ada pabrik busa ya, pabrik busa atau spring bed. Nah, ini pabriknya. Jadi di sini itu termasuk banyak pabrik ya, jadi ada produsen yang buat tempat busanya, ada yang bikin busanya. Nah, itu cukup untuk meringankan bagi para pengangguran ya, jadi menampung untuk warga daerah sekitar untuk bekerja di situ. Nah, di sini tepatnya di Desa Kamulyan itu terdapat pom baru ya, yang dibangun sekitar tahun 2020. Nah, tadinya di sini itu tidak ada pom karena dirasa dari pemerintah atau pihak pemberdayaan itu ada lahan, terus daya pembeli masyarakat tinggi untuk terkait BBM ini, jadi dibangun di Desa Kamulyan ini. Nah, lokasinya itu di sebelah utara SMP Negeri 1 Tambak. Nah, untuk situasi saat ini ya, untuk di persawahan ini kemungkinan baru akan proses tanam ya. Ini baru dibuat cara wong Jawane, lahannya lagi digarap nggo tandur. Nah, ini Balai Desa Kamulyan. Balai Desa Kamulyan, sebelah selatannya lagi SMP Negeri 1 Tambak. Ya, buat teman-teman semua yang dulu sekolah di sini, salam dari saya. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Nah, untuk sebelah kanan saya ini SD Negeri Kamulyan. Nah, ini rumah sakit ya. Jadi ini pembangunan baru atau pengembangan rumah sakit yang nantinya akan dibangun itu sampai ke ujung belakang sana. Nah, untuk sekarang kita posisi di Jalan Raya Tambak Gombong. Nah, jarak yang kita tempuh itu dari rumah nyampai ke jalan raya ini itu sekitar kurang lebih 4 km. Nah, tujuan kita sekarang adalah ke BRI Tambak ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di BRI ya, cabang Tambak. Nah, ini tempatnya. Yuk kita ikutin video ini. Kita ikuti proses pengambilan. Kita hari ini akan mengikuti pengambilan undian motor yang berada di Bank BRI Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas ya.
inilah hari ini motor PCX sudah bisa diambil. Diserahkan langsung oleh Ketua BRI. Sudah diserahkan langsung oleh Pak Edi. Selamat ya Mas. Ya. Kontaknya. Kontak kali dari aku ya. Ada tarto apa Mbak? Nggih. Anu. Sudah. Caranya? Hah? Yang berapa? Bisa Bu. Oh, bisa ya. Lagi di video, sorry. Motor sedang dihidupkan ya oleh pihak BRI. Oh, masih beneran ya. Tapi untuk pengisian ini saya nggak tahu loh Mas. Saya nggak tahu. Browsing ke YouTube kan bisa Pak. Ya, itu ya Mas ya. Nanti di Sanjaya minta itu lagi, di anu lagi apa? Training lagi ya. Ini bensinnya ada tapi sedikit Mas. Paling nyampe berapa kilometer? Ya, langsung jalan jaman lagi ya. Nanti bisa diajak. Ini hanya bawa drainnya lancar. Kayaknya lah. Belum. Nanti sampai dari kamar. Aja sampai tempat. Jadi ngojek. Oh iya. Iya, Mas ya. Anu, dalam YouTube baik. Ya, tutorial. Tutorial Mas ya. Ya, selamat. Makasih. Ini ya, Mas ya. Ini aja. Selamat Mas. Ya. Satu Terima kasih kepada satu kata. pihak BRI ya, karena telah memberikan hadiah motor ini. Jadi untuk kedepannya semoga dari BRI banyak nasabahnya yang bergabung ya. Ya. Terus untuk semuanya juga terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah motor sudah sampai rumah dengan selamat. Ya ini tadi ya hasil dari ngambil di BRI, bukan ngambil nyolong ya, tapi karena dapat undian motor PCX ya. Ini udah serba digital semua. Nah ini karena gak dinyalain jadi mati ya. Nah mungkin itu saja konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kanca Ternak Banyumas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.